syariah. Akuntansi transaksi salam dan salam paralel. Transaksi salam. Salam adalah akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka, kemudian barang diserahkan kemudian hari. Cocok untuk pembiayaan praproduksi seperti pertanian dan industri kecil, di mana landasan syariahnya itu diperbolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma ulama, selama spesifikasi barang jelas dan di pembayaran tunai penuh di awal. Salam paralel. Bank syariah membeli barang dari produksi dan menjualnya kembali ke konsumen dalam kontrak terpisah. Ini membantu rantai pasok dan efisiensi operasional. Dalam akuntansi salam PSAK 103 ini, pembeli dapat mencatat sebagai aset salam, jadi persediaan saat barang diterima. Kedua, ada penjual, di mana pencatatan sebagai kewajiban salam, jadi pendapatan saat barang diserahkan. Keuntungan salam dihitung dari selisih antara harga jual dan harga pokok produksi. Tujuan akuntansi, transparansi, kepatuhan syariah, dan dasar pengambilan keputusan. Dengan pencatatan yang tepat, transaksi salam jadi solusi pembiayaan tanpa riba dan lebih adil sesuai prinsip Islam. Apa sih akad istisna itu? Akad istisna adalah akad jual beli berbasis pesanan, di mana pembayarannya itu bisa di muka, pertengahan, atau di akhir pada saat pesanannya terjadi atau sudah selesai. Istisna paralel terjadi saat lembaga keuangan menerima pesanan dari nasabah lalu memesankan ke pihak ketiga. Kedua akad berdiri sendiri secara hukum dan akuntansi. PSAK 104 mengatur pengakuan pendapatan dengan dua metode. Pertama, persentase penyelesaian. Kedua, kontrak selesai. Pencatatan biaya sebagai aset dalam penyelesaian dan risiko dan keuntungan dari dua akad ditanggung terpisah. Intinya, istisna dan paralelnya itu membantu pembiayaan syariah, sektor manufaktur, dan konstruksi secara transparan sesuai standar akuntansi syariah. Akuntansi transaksi ijarah dan ijarah mutahiya bitamlik PSAK 107. Pengertian ijarah dan IMBT. Ijarah adalah akad sewa-menyewa untuk mendapatkan manfaat dari suatu barang tanpa memindahkan kepemilikan. Sedangkan IMBT atau ijarah mutahiya bitamlik adalah ijarah yang diakhiri dengan pemindahan hak milik melalui jual beli, hibah, atau metode lain di akhir masa sewa. Jenis-jenis ijarah. Ada beberapa di mana ijarah atas jasa, misalnya menyewa penjahit. Kedua, ada ijarah atas barang atau misalnya sewa mobil atau rumah. Jenis-jenis ijarah mutahiya bitamlik. Pertama, janji sepihak atau wa'ad. Kedua, ada ijarah tambah jual beli. Ketiga, ada ijarah tambah hibah. Keempat, ada pembayaran bertahap menuju kepemilikan. Kelima, kepemilikan otomatis. Namun ini dihindari. Rukun dan syarat dari ijarah mutahiya bitamlik dan ijarah, di mana ada 4, di mana pertama ada pihak, yaitu muajir dan mustajir. Muajir ini pemilik usaha atau bangunan dan mustajir ini yang menyewa. Kedua ada objek, di mana harus aset berwujud dan halal. Ketiga ada ujrah atau imbalan atau upah, jelas di awal. Keempat ada akad, di mana terpisah antara sewa dan jual beli. PSAK 107. Akuntansi transaksi dana zakat, infak, dan sedekah PSAK 109, di mana ZIS atau zakat, infak, dan sedekah adalah dana keagamaan. Zakat wajib dan infak dan sedekah adalah sukarela, semuanya untuk kemaslahatan umat. Kedua, akuntansi ZIS atau zakat, infak, dan sedekah dalam PSAK 109 itu terfokus pada pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan. Ketiga, zakat diakui saat diterima dalam bentuk kas atau aset dan disalurkan sesuai asnaf. Keempat, infak atau sedekah dibedakan antara terikat dan tidak terikat, di mana serta dapat dikelola sebelum disalurkan. Kelima, dana non-halal dicatat, terpisah, dan disalurkan sesuai prinsip syariah. Keenam, laporan keuangan OPZ wajib transparan, terdiri dari laporan posisi keuangan, arus kas, aset kelolaan, dan catatan atas laporan.
Ketujuh, tantangan utama, di mana perbedaan interpretasi pengakuan, penilaian aset non-kas, dan keterbatasan sumber daya manusia. Kedelapan, dampak positif dari PSAK 109, di mana tingkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat. Akuntansi transaksi asuransi syariah PSAK 108. Asuransi syariah adalah bentuk perlindungan finansial berbasis prinsip syariah seperti tahun, tabarru, dan mudharabah, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. PSAK 108 mengatur akuntansi transaksi asuransi syariah mencakup pengakuan kontribusi, penyisihan teknis, dan manfaat polis masa depan. Rukun asuransi syariah meliputi peserta, pengelola, akad syariah yang jelas, serta tujuan tolong-menolong. Tantangan utamanya, kurangnya SDM yang kompeten dan kompleksitas hitungan. Solusinya, pelatihan intensif dan teknologi aktuaria. Apa sih itu sukuk? Sukuk adalah surat berharga syariah yang mewakili kepemilikan atas aset, proyek, atau manfaat, dan berbeda dari obligasi konvensional karena terbebas dari riba, gharar, dan maisir. Dasar hukum sukuk mengacu pada Al-Quran, hadis, dan fatwa DSN MUI serta diatur dalam PSAK 110. Mekanisme penerbitan melibatkan 3 pihak di mana ada originator, SPV, dan investor. SPV menerbitkan sukuk, mengelola aset, dan mendistribusikan hasil. Karakteristik sukuk itu ada 4, yaitu bukti kepemilikan aset, ada underlying aset, imbal hasil dari margin, kupon atau bagi hasil, dan terakhir menggunakan akad syariah.